Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadisin. Du'au mudkhul ibadah. Dari hadis Anas bin Malik. Para bapak, ibu, saudara sekalian, para alim, wabil khusus seluruh pengurus takmir. Insyaallah tadi malam banyak para jamaah yang hadir di masjid ini untuk menjalankan itikaf dengan harapan di malam likuran, istilahnya malam 21, seperti yang ada ghirah di hatinya, ada harapan dalam dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya berisi doa, dan doa itu adalah ruhnya dari ibadah. Kita sholat diawali dengan iftitah, kemudian kita baca takbiratul ihram, juga ada doa keleluasaan kepada hambanya, seluruh makhluk yang ada itu dengan berdoa, memohon, seperti disampaikan oleh beberapa ulama, atau juga kita bisa kutip sendiri yang kita dengar dari kata-kata ihdinas siratal dari beberapa ulama yang saya selalu kalau hadir bahasa kita silaturahim, saya minta ijazah doa. Salah satu doa yang dikasih Fatihah, tapi dengan benar begitu. Nah, itu tergantung dari kita juga gitu loh. Karena orang berdoa itu pasti ada syarat-syaratnya juga, bisa cepat terkabul dan tidaknya gitu. Ketika kita berdoa ternyata hati kita kotor, hati kita gak bersih, dan niatan doanya juga berbeda, pasti akan tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau Rajahu ibnu Abi Syai'ah wa Tabara Ibnu Sana Al-Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali setelah sholat fardu itu langsung hadis dari Rasulullah. 4 ini yang harus kita utamakan menjadi doa setiap hari kita. Kalau kita bagi minimal yang dimana tasbih itu bersih dari isi kurma, biji kurma yang dibuatkan oleh istrinya, yaitu salah satu istrinya Rasulullah, maaf namanya kalau nggak salah Sayyidina hukum, maka biar tidak memberatkan orang bikin tasbih nanti, atau juga takut menyerupai, karena waktu itu sudah ada rabi-rabi Hindu yang selalu pakai tasbih besar itu, maka tidak dijalankan. Nah, kalau di saat-saat ini tasbih sudah bermacam-macam, banyak hal yang tidak mampu kita lakukan secara akliyah, secara akal, itu selalu akan tercapai seperti Allah sampaikan itu dengan doa. Ibunya saya ya waktu saya ngaji, dia itu dari sekian putranya Kiai ini, ada salah satu putranya Yai yang Masya Allah itu itu, dan karena beliau itu anaknya Kiai saya sendiri, saya tahu sendiri, saya sering diajak nganterin pakai pickup karena saya nyupiri untuk cross. Yang dia tidak lupa hanya satu, kalau waktunya sholat ya sholat duhur, sholat tidak meninggalkan lima waktunya. Tapi kan beliau ini tobat, dan tobatnya itu aneh gitu loh. Jadi temannya ini meninggal kecelakaan bersama dia waktu balap itu, meninggal, dan dia langsung tobat
Ketika tobat dia langsung holwa. Holwa itu mengasihkan dirinya. Karena saya dekat dengan punya saya dan sering juga ngantar, saya tanya, saya sempat tanya, Nyai, apa sih Nyai ijazahnya kok bisa Gus seperti ini gitu, tahu-tahu seperti ini. Dia bilang, saya itu mengamalkan apa yang diberikan oleh Gus. Saya bilang, ya untuk Gus ini kan super ya itu makanya. Khusus untuk Gus ini tak Fatihah 17 kali, gitu. Ditambah 7 katanya. Setiap sholat dia Fatihah 17 kali, dia doakan dengan Fatihah 17 kali. Karena memang dan terjadi perjalanan bapak-bapak ini juga sebenarnya kalau dihitung dari apa yang disampaikan di ilmu tasawuf juga ada, bapak-bapak ini sebenarnya nggak punya rezeki, Bu. Walaupun bapak-bapak ini banting tulang, kepala di bawah, keringat berdarah, itu sebenarnya nggak ada rezekinya katanya. Kenapa? Rezeki Allah yang diberikan pada keluarga, pada ibu-ibu, itu tergantung dari doanya ibu-ibu yang di rumah. Istri itu punya peran pengganti daripada ibunya. Ketika kita sudah menikah, salah satunya doa istri itu mujarab gitu. Tapi doa yang punya ibadah apapun ibu-ibu melaksanakan. Kalau doanya itu istilahnya doanya ada yang jelek, itu bisa akan jadi jelek gitu, khususnya kepada kita bapak-bapak. Jadi ibu-ibu kepada anak-anak, bapak-bapak kepada anak-anak, semuanya itu cukup doa yang paling utama gitu. Kita mau berangkat, ujung nafas kita ditarik, maka doa itu yang akan keluar. Karena apa bahasa istilah Jawanya itu? Karena biasa itu apa? Aduh, lupa saya istilah bahasa Jawa itu. Yasin. Habis itu kita bacakan ada surat satu lagi, ya Allah. Surat yang untuk mempermudah keluarnya wah itu ketika orang nanya sulit. Surat apa itu satunya ya? Itu yang saya juga kalau terlalu ketika orang itu mengalami sesuatu yang spontan. Coba jenengan semua wonten kanca spontan ketika ganti gitu. Apa yang keluar dari dirinya? Itulah kebiasaannya. Tapi ketika digoda, Allah biasakan la ilaha illallah, diam, jalan, naik sepeda, gowes atau jalan apapun itu diam-diam dengan sholawat, dengan dzikir, biar apa? Terlatih ini. Ketika terlatih, semuanya itu kalau terlatih dari ucapan, insya Allah sekali waktu, satu waktu pasti akan ada yang masuk di hati. Ketika dicabut nyawa yang tersebut itu adalah kalam Allah, itu sudah jaminan minimal lah. Di alam barja, di alam kubur kita lumayan gak terlalu berat untuk di anak-anak kita. Karena paling mandi sampai disebutkan oleh Rasulullah, kenapa harus apa yang paling baik atau berbakti kepada ibu baru bapak. Karena apa? Doa ibu itu seperti Dr. Aisyah ya menyampaikan, mungkin sering di YouTube itu menyampaikan, dia selaku ada maling kundang ya, malah kandung atau apa itu maling kundang, kemudian ada ya sangkuriang dan lain sebagainya tentang doa ibu, itu kenyataan. Doa yang benar-benar dari seorang ibu itu kalau tersakiti, sampai Rasulullah di zaman Rasulullah ada kejadian, saya lupa namanya, salah satu sahabat Rasulullah ini, tapi dia sudah jelas kita sering juga dengar, ketika meninggal hanya gara-gara dipanggil oleh ibunya, dan ibunya istilahnya orang tuanya ini iri kalau dipanggil istrinya kenapa langsung datang,
kalau dimintai istrinya gitu kan, kamu nggak akan aku maafkan gitu. Karena pegel wong tua wedok itu. Kejadian hanya ketika dia meninggal dunia, mau meninggal dunia, najak sulit, Bu. Sampai Rasulullah dihadirkan, ya Rasulullah, si fulan ini najak sudah sekian hari sakit tidak bisa. Kemudian Rasulullah dapat, ada apa? Harus dibakar. Karena daripada dia terbakar di neraka, saya bakar dulu di sini kalau ibu tidak memaafkan. Sampai seperti itu Rasulullah bukan bikin supaya orang tua perempuan ibunya ini memaafkan anaknya ini. Akhirnya dimaafkan dan sebagainya. Jadikan kebiasaan kita memulai semua diawali dengan 4 kalimat yang disenangi oleh Allah, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu enggak dapat, apa usaha sudah enggak dapat, maka yang harus kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena dengan begitu kita tidak akan punya hati yang syirik sama Allah, dalam artian kecewa dengan keputusan Allah, tapi kita justru berserah diri karena itu, dan bahasanya nyelek, kita geletak semua urusan dunia ini kita adukan dan kita sampaikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Justru disitulah Allah akan memberi. Itu non sewu beberapa kali pengalaman pribadi, walaupun hal-hal kecil, ketika dengan nun sewu awal selalu diawali dengan lisan pengucapan, kemudian lama-lama insya Allah akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, yaitu tadi sudah jadi kelakuan. Ibu-ibu juga kalau bisa setiap masak juga dibacakan doa-doa itu tadi, juga ditambah sholawat dan gitu, karena kan itu insya Allah masuk. Jadi kembali lagi, kita jangan bosan-bosan, jangan memutus diri dari zikrullah atau berdoa itu tadi. Semoga di hari ke-21 ini hadir yang Allah turunkan, masjid kita ini tersirami, ikut dapat, sehingga yang hadir sekarang di Kudus Subuh pun ataupun yang ada di rumah semuanya ikut dapat kalau memang hari ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, puasa kita sampai di akhir nanti bisa benar-benar terlaksana di diri kita secara penuh, benar-benar kita berpuasa secara rukun dan juga secara